Halo teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, adik-adik. Pada kali ini kebetulan malam hari ya. Saya sengaja eh, ingin mengupload hasil rekaman saya, yaitu tentang pengalaman saya, ingin menceritakan pengalaman saya yang baru saja terjadi, yaitu seputar modus-modus penipuan. Nah, jadi saya sudah mengalami beberapa kali percobaan penipuan. Karena sekarang ini di era-era kemajuan teknologi, ya, penipuan-penipuan saat ini semakin canggih. Nah, ini kenapa perlu saya share, barangkali mana tahu ini bisa ditonton oleh orang-orang yang mungkin belum tahu atau belum pernah mengalami. Sehingga kalau mengalami kejadian serupa, nanti bisa ingat dari apa yang saya bagikan. Karena terus terang, saya mengalami percobaan beberapa penipuan lewat telepon, lewat Facebook, lewat WA, yang seakan-akan masuk akal, tetapi akhirnya karena saya pernah mendengar suatu berita, pemberitaan, ataupun informasi, baik dari media sosial maupun pemberitaan-pemberitaan online, sehingga saya bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama, yang pertama begini, ada satu modus penipuan yaitu tentang pengiriman paket. Nah, ini bukan kejadian sama saya tetapi teman saya, ya. Jadi teman saya itu dia berkenalan dengan seseorang yang ada di Facebook atau dia ditambahkan pertemanan. Orang itu orang asing, begitu ya. Nah, setelah beberapa waktu merasa kenal, mereka saling chat. Nah, dan setelah itu merasa dekat. Ini biasanya yang biar agak menarik itu memang lawan jenis yang diarah. Nah, setelah itu eh, si penipu itu, orang asing itu, ya sebenarnya entah asing atau bukan kita tidak tahu. Itu kan ngakunya orang asing atau fotonya yang dibuat itu orang asing gitu kan. Nah, dia ngomong kalau dia ulang tahun. Dia ingin memberikan hal yang spesial mungkin untuk teman dekatnya yang dianggap teman dekat. Atau mungkin dia menjalin hubungan lebih selama mungkin beberapa waktu, beberapa minggu itu. Biar agak akrab atau mungkinlah dianggap mungkin pacar atau bagaimana. Nah, setelah itu dia akan memvideokan barang-barang yang akan dia kirim yang sudah dikemas dalam kotak. Kalau waktu itu teman saya itu ada bentuk perhiasan, jam tangan, sepatu yang nilainya itu mungkin kalau dinilaikan, diuangkan itu bisa ratusan juta. Nilainya itu sekitar 100 sampai 150 juta. Nah, jadi dia minta alamat kepada teman saya itu. Kalau ini akan dikirimkan ke alamat tersebut. Benar, dengan kawan saya dikasihkan. Dikasihkan eh, alamat secara lengkap. Setelah itu, si penipu ini dia menempelkan alamat itu dan disuruh menunggu beberapa hari. Nah, setelah ditunggu, seolah-olah ini akan dikirim barang ini dibawa ke ekspedisi pengiriman dan fotonya ditunjukkan. Nah, setelah kejadian kira-kira 1 minggu, diperkirakan barang itu kira-kira akan nyampe dari luar negeri, mungkin seminggu atau 2 minggu. Ada lagi. Setelah itu orang itu akan menelpon, yaitu sebagai pihak kantor pos. Mereka mencatut nama kantor pos. Dia akan menghubungi calon korban tersebut. Kalau ada paketan atau kiriman dari luar negeri atas nama bla 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 bla. Oh ya betul Pak, itu saya. Nah tentunya
dia ingat 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu akan dikirim, dan sekarang ternyata sudah sampai, seolah-olah seperti itu. Nah, dari pihak penipu ini atau dia mengatasnamakan kantor pos, dia akan bilang, ini barang ini dari luar negeri dan ini harus bayar bea cukai. Dia akan kena pajak dan ada biaya pengiriman. Setelah di total itu mencapai 20 juta. Nah, setelah itu ini karena kawan saya ini posisi nggak punya duit, tetapi dia percaya. Dia menghubungi saya untuk pinjam duit. Katanya 3 hari lagi akan kembalikan. Itu. Saya penasaran juga, duit itu untuk apa? Kamu harus jujur sama saya, untuk apa? Saya bilang gitu. Nah, setelah dia menceritakan, saya kasih tahu. Kok ada orang nggak kenal kok? Kamu pernah kenal atau belum? Ya, kenal lewat media sosial. Pernah ketemu atau belum? Belum. Nah, belum kok akan memberikan barang nilainya sampai ratusan juta. Itu logikanya nggak jalan. Itu tidak masuk akal kalau menurut saya. Ya, tidak masuk akal. Akhirnya saya ingatkan, ini hati-hati, ini penipuan. Begitu. Bukan saya ingin meremehkan kamu takut nggak bisa bayar. Tetapi ini penipuan, jangan dilakukan. Nah, teman tersebut sebenarnya juga ketika saya sampaikan seperti itu, dia juga belum 100% yakin kalau itu penipuan. Masih berharap bahwa barang itu betul-betul nyata. Oke, setelah saya tolak, ternyata dia menghubungi kawan saya lagi, orang yang saya kenal, untuk meminta duit, pinjam duit senilai 20 juta. Nah, yang dihubungi tadi karena kebetulan juga masih teman saya, partner saya, dia menghubungi saya, ini mau pinjam duit. Oh, saya sudah bilang itu penipuan, tapi nggak percaya saya. Akhirnya tetap aja tidak dipinjamin. Dan setelah kami bicara perlahan-lahan ya, terus untuk membuat dia lebih tenang. Jadi akhirnya dia menyadari juga, toh barangnya juga nggak ada. Nah, saya sampai bilang, kalau seandainya saya betul-betul saya pinjami kamu 20 juta, kamu akan rugi 20 juta. Bagaimanapun aku akan menagih ke kamu. Akhirnya di situ dia mulai sadar. Nah, hal ini saya bagikan ke kawan-kawan, semua yang menonton video ini, agar tidak kejadian hal yang sama. Nah, ini memang perlu hati-hati. Ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup menjadi pengalaman saya, pengalaman kawan saya, dan juga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini, agar tidak mengalami atau terjebak dalam penipuan-penipuan seperti itu. Itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.